Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Syafira Indrawan, NRP 05211840071. Akan menjelaskan mengenai kontrak atau agreements dan juga aset proses organisasi. Perjanjian kontrak memerlukan pemahaman antara semua pihak, termasuk pemahaman tentang tugas masing-masing, dan juga melibatkan persiapan beberapa dokumen yang diperlukan bagi penjual potensial untuk menyiapkan tanggapan mereka dan menentukan kriteria evaluasi untuk pemberian kontrak. Ada dua jenis. Yang pertama request for proposal atau RFP, yang kedua ada request for quotes atau RFQ. Yang pertama, request for proposal digunakan untuk mengumpulkan proposal dari calon penjual. Nah, proposal sendiri ini adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual ketika ada pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dari pembeli. Yang kedua, ada RFQ atau request for quotation, digunakan untuk meminta penawaran atau tawaran dari calon pemasok. Nah, penawaran ini merupakan dokumen yang disiapkan oleh penjual yang memberikan harga untuk barang-barang standar yang telah ditentukan secara jelas oleh pembeli. Nah, kemudian yang kedua itu ada aset proses organisasi. Elemen aset proses organisasi yang dapat diperbarui ada 3. Yang pertama itu correspondence. Correspondence merupakan syarat dan kondisi kontrak yang sering memerlukan dokumentasi aspek-aspek tertentu dari komunikasi pembeli atau penjual. Hal ini dapat mencakup hasil yang dilaporkan audit, pembeli, dan inspeksi yang menunjukkan kelemahan penjual perlu untuk memperbaiki. Yang kedua ada payment schedule and request. Semua pembayaran yang harus dilakukan sesuai dengan syarat dan kondisi dari kontrak pengadaan. Kemudian yang terakhir ada seller performance, seller evaluation, and documentation. Merupakan dokumen evaluasi kinerja. Penjual disiapkan oleh pembeli dan evaluasi kerja seperti mendokumentasikan kemampuan penjual untuk terus melakukan pengerjaan kontrak saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzari Irfandi, NRP 02118400023 dari kelas MPTID. Input selanjutnya yaitu procurement documentation, atau bahasa Indonesia adalah dokumen pengadaan. Jadi dokumentasi pengadaan ini berisi catatan pendukung lengkap untuk administrasi proses pengadaan. Dokumentasi pengadaan mencakup pernyataan pekerjaan, informasi pembayaran, informasi kinerja dengan kontraktor, rencana, gambar, dan korespondensi lainnya. Jadi dokumentasi pengadaan ini dapat mencakup yang pertama dokumen penawaran, yaitu dokumen pengadaan ini mencakup RFI, RFP, dan RFQ atau dokumen lain yang dikirim ke penjual sehingga mereka dapat mengembangkan respons tawaran mereka. Kemudian selanjutnya yaitu pernyataan kerja pengadaan. Pernyataan kerja pengadaan menyediakan penjual dengan serangkaian tujuan, persyaratan, dan hasil yang dinyatakan dengan jelas dari mana mereka dapat memberikan respons yang dapat diukur. Selanjutnya adalah estimasi biaya independen. Estimasi biaya independen dikembangkan baik secara internal atau menggunakan sumber daya eksternal dan memberikan pemeriksaan kewajaran terhadap proposal yang diajukan oleh peserta lelang. Jadi kira-kira seperti itu. Nama saya Hasna Zakia Harsari, NRP 0521184000017. Input dari kontrol procurement berikutnya yang akan saya jelaskan adalah enterprise environmental factor atau faktor lingkungan perusahaan. Jadi ada beberapa faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi kontrol pengadaan, yaitu yang pertama ada contract change control system yang berisi kumpulan proses yang memungkinkan permintaan perubahan dianalisis, disetujui atau ditolak, dan dikelola, sehingga akan digunakan untuk melacak dan mengkomunikasikan semua perubahan kontrak pada kontrol pengadaan. Yang kedua ada marketplace condition atau kondisi market. Misalnya, terdapat 2 perusahaan yang akan bersaing untuk mendapatkan lelang kontrak dari penjual. Yang ketiga ada financial management and account payable system, seperti bagaimana manajemen keuangan dalam perusahaan apakah terlaksana dengan baik dan benar. Yang keempat ada memakai kode etik perusahaan sehingga bisa menghindari potensi adanya masalah, misalnya dengan memastikan penjual menghormati semua syarat dan ketentuan kontrak bersama. Input dari kontrol procurement berikutnya yang akan saya jelaskan adalah dokumen proyek.
Jadi ada beberapa dokumen proyek yang berkaitan dengan kontrol pengadaan. Yang pertama ada assumption log, yaitu dokumen asumsi yang telah dibuat selama proses pengadaan sehingga mempermudah kontrol pengadaan. Yang kedua ada lesson learned register yang dapat digunakan untuk meningkatkan performa kontrak dengan penjual dan proses pengadaan. Yang ketiga ada milestone list, yaitu daftar milestone yang di dalamnya dapat menunjukkan kapan penjual akan mengirimkan sesuatu yang sudah diekspektasikan sebelumnya. Yang keempat ada quality reports yang dapat mengidentifikasi apakah ada yang tidak sesuai dari proses pengadaan, prosedur, atau bahkan produk itu sendiri. Yang kelima ada requirement documentation yang di dalamnya terdapat persyaratan teknis yang dipertimbangkan selama kontrol pengadaan serta persyaratan dengan implikasi yang bersifat kontrak dan hukum. Misalnya ada kesehatan dan keamanan. Yang keenam ada requirement traceability matrix, yaitu berisi kebutuhan yang akan diverifikasi apakah sudah terpenuhi atau belum pada proses pengadaan. Yang ketujuh ada risk register, di mana dari setiap penjual yang disetujui, maka akan ada risikonya sendiri, seperti durasi kontrak, metode pengiriman, putusan harga akhir, dan lain-lain. Yang kedelapan ada stakeholder register, yaitu informasi mengenai pemangku kepentingan seperti penjual yang terpilih, anggota tim yang dikontrak, dan stakeholder lain yang termasuk dalam proses pengadaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radit Derajat, NRP 0521840588. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan permintaan yang telah disetujui. Nah, perubahan permintaan yang telah disetujui ini adalah satu dokumen input yang nantinya akan digunakan untuk procurement management. Jadi apa sih perubahan permintaan yang telah disetujui? Perubahan permintaan yang telah disetujui adalah suatu dokumen resmi atau perjanjian resmi yang digunakan ketika supplier dan customer-nya itu sudah melakukan perjanjian resmi. Tapi dalam barang perjanjian tersebut terjadi perubahan, entah itu jumlah barang, jenis barang, atau yang lainnya. Nah, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya, yaitu perubahan harga barang. Nah, kan kebanyakan sebagian besar perusahaan itu selalu mempunyai kontrak kerjasama dengan supplier atau perusahaan lain. Nah, ketika harga barang itu berganti, tentunya akan ada juga pergantian pergantian unit atau jenis barang yang lainnya dari pihak pembeli yang nanti akan mengujung pada pergantian perubahan permintaan. Lalu yang kedua adalah intensitas kebutuhan. Dapat dicontohkan seperti pada kondisi saat ini ketika terjadi pandemi, tentunya kebutuhan akan bahan-bahan seperti beras dan yang lainnya itu lagi naik-naiknya. Nah, itu juga akan menjadi salah satu faktor perubahan permintaan yang nantinya akan diajukan oleh customer. Yang ketiga adalah selera. Yang keempat adalah barang pengganti. Nah, yang kedua ini adalah salah satu contoh yang hampir sama, yang mana nantinya akan berujung pada pergantian jumlah maupun tipe barang atau jenis dari customer kepada supplier. Nah, adapun perubahan permintaan yang telah disetujui ini nantinya akan menjadi salah satu masukan dari customer kepada supplier yang nantinya akan digunakan sebagai sarana progresnya ke depan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Fardian Ramadan, NRP 05218400000084. Nah, dalam proses mengendalikan pengadaan, dokumen PMP sebagai dokumen yang menyediakan detail dan pedoman bagi proses penutupan pengadaan yang dilakukan dan juga data kinerja proyek menjadi salah satu dokumen yang menjadi pertimbangan dalam proses procurement. Nah, hal-hal yang dibutuhkan dari PMP dalam proses mengendalikan pengadaan, yaitu yang pertama ada project scope management untuk mengetahui deskripsi scope dari project tersebut, sebagai daftar deliverable produk, untuk mengetahui biaya anggaran dan acceptance kriteria. Yang kedua yaitu untuk mengetahui WBS, yaitu dokumen yang berisikan penjelasan mengenai sumber daya dalam pengerjaan proyek, dan juga WBS Dictionary yang memberikan penjelasan lebih detail dari
dari WBS itu sendiri. Nah, sedangkan data kinerja proyek itu digunakan dalam menentukan work performance information atau laporan kinerja penjual untuk menunjukkan kiriman yang telah selesai atau telah dilakukan. Nah, work performance information ini sangat membantu perusahaan dalam melakukan proses mengendalikan pengadaan, karena dengan begini kita tahu history dari penjualan yang telah dilakukan untuk melakukan pengadaan yang akan dilakukan ke depannya. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.